Jika ditanya soal negara paling tertutup dari dunia luar, banyak orang pasti setuju Korea Utara adalah salah satunya. Sejak berdiri pada tahun 1948 di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, negeri nuklir ini memilih jalan sosialisme yang sangat keras, kemandirian mutlak, dan penolakan terhadap campur tangan asing dalam bentuk apapun. Ideologi Korea Utara disebut Chusi, yang secara harfiah berarti berdikari, yakni berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan siapapun, yang intinya mau seberat apapun masalahnya harus diselesaikan sendiri. Saking tertutupnya Korea Utara, di saat negara ini dilanda berbagai krisis kemanusiaan, banyak pihak yang ingin membantu sangat sulit untuk mengirim bantuan. Krisis kelaparan dan ekonomi yang dikenal sebagai arduous march atau yang berarti perjalanan penuh penderitaan merupakan periode yang sangat mengerikan di Korea Utara yang terjadi pada pertengahan dekade 1990-an. Secara umum, peristiwa ini berlangsung dari tahun 1994 hingga 1998 yang ditandai oleh meninggalnya Kim Il-sung, negara yang tak lagi bisa memberi bantuan pangan, gagal panen akibat bencana alam, serta hancurnya ekonomi setelah runtuhnya Uni Soviet. Meski secara resmi krisis baru dirasakan rakyat pada tahun 1994, akar krisis ini telah muncul sejak awal 1990-an, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan hilangnya dukungan ekonomi dari negara-negara blok timur pasca Perang Dingin. Terlepas dari itu semua, Korea Utara yang selama ini menutup diri dari perdagangan global dan hanya dekat dengan blok timur, itu pun juga terbatas, pada akhirnya sulit untuk membeli pupuk, bahan bakar, peralatan pertanian, dan lain sebagainya. Menurut berbagai sumber yang tentunya hanya perkiraan para ahli, karena pemerintah Korea Utara tak pernah merilis secara resmi terkait krisis yang terjadi, korban meninggal dunia akibat kelaparan jumlahnya diperkirakan antara 600.000 hingga 2 juta jiwa. Banyak dari mereka adalah anak-anak dan lansia yang tak mampu bertahan di tengah distribusi makanan yang dikendalikan sangat ketat oleh negara. Di sisi lain, banyak negara tentunya menyadari krisis ini dan sangat ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Sayangnya, aksesnya sangatlah tak mudah. Bisa dibilang pemerintah Korea Utara menolak banyak bentuk bantuan langsung dari dunia luar karena Korea Utara tak mau ada pihak yang memanfaatkan masalah internalnya. Meski begitu, Perserikatan Bangsa masih bisa menyalurkan bantuan, hanya saja sangat terbatas dan pengawasannya pun juga sangat ketat. Singkat cerita, pada awal tahun 2000-an, kondisi Korea Utara mulai stabil, tapi bukan berarti telah pulih dari krisis. Bahkan hingga kini, Korea Utara masih menghadapi krisis meskipun tidak parah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai sanksi internasional dan tertutupnya Korea Utara dari dunia luar. Ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Korea Utara menutup seluruh perbatasannya, termasuk dengan China yang selama ini dikenal sebagai sekutu utamanya. Penutupan ini menyebabkan arus barang, obat-obatan, dan makanan semakin terputus. Bayangkan saja, negara yang sangat tertutup menjadi semakin menutup negaranya. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga tahun 2024, lebih dari 40% penduduk Korea Utara mengalami kelaparan yang parah. Rumah sakit kehabisan obat, anak-anak menderita gizi buruk, dan angka kematian meningkat. Kemudian, karena jalur resmi untuk menyalurkan bantuan sulit diakses, muncul upaya dari individu dan kelompok hak asasi manusia dari berbagai negara, termasuk dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, mulai mengirim bantuan dengan cara alternatif, yakni mereka mengirim botol-botol berisi beras, Alkitab kecil, uang tunai, dan USB yang isinya film dan musik ke wilayah Korea Utara dengan menggunakan balon udara atau arus laut. Cara ini masih digunakan hingga kini. Namun, tindakan ini tidak disukai oleh Kim Jong-un karena menurutnya apa yang dimaksud bantuan kemanusiaan tidak lebih dari provokasi dan propaganda yang tujuannya adalah untuk melawan rezimnya.